Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Pertama yang kami hormati guru kita bersama Al-Ustadz Asep Iskandar Zaid STHI hafizahullahu taala selaku pimpinan Pondok Pesantren Ma'had Tufatul Islam, yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keberkahan, panjang umur, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang saya hormati seluruh segenap jajaran para asatidzah yang mudah-mudahan selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa bersedia untuk membimbing seluruh para santri dan seluruh warga di Pondok Pesantren Ma'had Tufatul Islam, dan juga yang saya hormati seluruh segenap staf beserta jajarannya, baik dari kebersihan, keamanan, dapur, dan juga seluruh warga pondok pesantren yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang saya cintai, mudah-mudahan selalu senantiasa mendapatkan hidayah dan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para santri dari kelas 7 maupun kelas 8 yang bertindak sebagai petugas upacara maupun peserta, yang mudah-mudahan segala bentuk ikhtiar kita pada hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk amal soleh. Yang pertama dan utama, marilah kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kita pada hari ini bisa menyelenggarakan kegiatan upacara yang bertepatan pada tanggal 1 Juni 2022 dalam momen peringatan hari lahirnya Pancasila. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita juga termasuk dari umatnya yang senantiasa mengharapkan rahmat dan juga mengharapkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada yaumil qiyamah. Lalu yang berikutnya saya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada segenap petugas upacara yang sudah mempersiapkan dan melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan upacara dari awal sampai akhir, insya Allah dengan penuh kelancaran tanpa ada kekurangan satu apapun. Mudah-mudahan ini dijadikan sebagai hujah di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa kita senantiasa menegakkan kebersamaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, baik yang dirangkum dalam harmoni Pancasila, terlebih dalam harmoni ukhuwah Islamiyah. Lalu saya juga mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh peserta, terutama dari Dewan Guru, para asatidzah yang sudah berkenan untuk mengikuti, menghadiri acara upacara ini, dan juga para santri yang mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam memperingati hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2022 ini, tentu kita tidak boleh melupakan sejarah bahwasanya Pancasila lahir ini berkat perjuangan para ulama-ulama Islam. Mereka lah yang memperjuangkan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia ini, yang diiringi semangat juang oleh para santri, semangat juang para kiai, semangat juang seluruh bangsa dan juga rakyat Indonesia, sehingga Indonesia bisa memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 yang didahului dengan perumusan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita lihat ke belakang lagi, bahwasanya ada sebuah nilai toleransi yang diberikan oleh umat Islam
terhadap kemerdekaan dan kesatuan negara Republik Indonesia ini dalam hal pencantuman kata-kata dalam Pancasila. Dalam sebuah buku Api Sejarah, Profesor Mansur Suryanegara menceritakan bahwa ada 7 kata yang dihilangkan dalam perumusan kata-kata Pancasila. Sebelum diresmikan menjadi nama Pancasila, hal ini merupakan sebuah piagam Jakarta. 7 kata yang dimaksud yaitu menerapkan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. 7 kata inilah yang patut untuk kita kenang, bahwa para ulama founding father kita memperjuangkan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini merupakan negara mayoritas umat Islam. Sehingga sudah sewajarnya bahwa setiap sendi-sendi kehidupan kita tidak boleh terlepas dari nilai-nilai Islam. Karena Islam adalah ajaran yang rahmatan lil alamin. Bukan hanya rahmat bagi umat Islam, bagi umat mukmin saja, namun Islam memberikan rahmat bagi seluruh alam, bagi seluruh makhluk, bagi seluruh manusia. Oleh karenanya kita patut bangga dan bersyukur kita dilahirkan, dididik, dan dibesarkan dalam naungan Islam. Seluruh peserta upacara yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak mengungkit-ungkit sejarah itu akan kembali datang. Karena terbukti bahwa isi dari kandungan Pancasila ini merupakan ajaran-ajaran Islam. Dari mulai sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Esa. Lalu diiringi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ini merupakan sebuah cita-cita kita agar kita dididik melalui adab dan juga melalui ilmu. Addibuhum wa allimuhum. Yang ketiga, persatuan Indonesia berarti persatuan umat Islam. Karena mayoritas bangsa Indonesia ini didominasi oleh umat Muslim. Pecahnya bangsa Indonesia, pecahnya kesatuan Islam. Majunya bangsa Indonesia, majunya umat Muslim. Sehingga kemajuan umat Muslim di Indonesia ini salah satu hal yang paling ditakuti oleh orang-orang Barat. Karena persatuan dan kesatuan umat Muslim di Indonesia dapat memicu kebangkitan Islam di akhir zaman. Oleh karenanya banyak propaganda-propaganda yang coba dilemparkan oleh orang-orang Barat, orang-orang kapitalis, sekulerisme, liberalisme, pluralisme. Mereka ingin merusak Islam dari dalam, terutama dari generasi-generasi Muslim. Terlebih lagi generasi Muslim yang ada di Indonesia. Maka dari itu persatuan Indonesia ini harus dijaga. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Hendaklah kalian memegang teguh agama Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian bercerai-berai. Lalu yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Kita diperintahkan untuk senantiasa bermusyawarah, berdiskusi dalam segala bentuk apapun. Dan ini merupakan ajaran Islam yang perlu untuk kita amalkan dalam setiap sendi-sendi kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seluruh peserta upacara 1 Juni 2022 yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hendaklah kita memperingati hari upacara ini dengan meningkatkan ketaatan dan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan nilai-nilai Pancasila yang tentunya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Karena ada upaya bahwa umat muslim seolah-olah berbenturan dengan nilai-nilai Pancasila. Padahal Pancasila sendiri dilahirkan oleh generasi para ulama-ulama muslim, mengangkat dari Al-Quran, dari hadis, dari ijma, dari qiyas, dan juga dari seluruh dalil-dalil syariat yang ada. Maka kita perlu bangga terhadap Pancasila ini sebagai satu kesatuan nilai Pancasila. Indonesia adalah Pancasila, kaum muslimin adalah Pancasila, seluruh rakyat dan bangsa Indonesia adalah Pancasila. Sehingga tidak boleh ada yang mengklaim saya Pancasilais dan kalian tidak Pancasilais. Karena seluruh rakyat dan bangsa Indonesia menggenggam teguh nilai-nilai Pancasila, terutama warga pondok pesantren, seluruh para ustadz, para santri di Ma'had Tufatul Islam yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendekati tahun akhir tahun ajaran 2021-2022, tentunya insya Allah kita akan dihadapi dengan penilaian akhir tahun. Mudah-mudahan penilaian akhir tahun ini dijadikan sebagai bentuk evaluasi diri bagi kita semua. Bukan hanya para santri, tapi juga kita selaku para pengajar, para asatidzah juga mudah-mudahan bisa memotivasi santri agar senantiasa meningkatkan evaluasi belajarnya dengan baik. Oleh karena itu yang perlu saya sampaikan bahwasanya untuk teknis penilaian akhir tahun ini bisa diawali dengan pengambilan kartu ujian yang insya Allah sudah disiapkan di kantor bagi antum yang ingin mempersiapkan sejak dini persiapan penilaian akhir tahun. Mengambil kartu, melihat jadwal, dan juga mempersiapkan dengan baik. Yang kedua yang perlu saya sampaikan terkait dengan kedisiplinan santri, bahwa untuk kedepannya insya Allah kita mulai rapihkan lagi, tertibkan lagi dari mulai perizinan. Yang silahkan antum diberikan izin untuk keluar lingkungan pondok pesantren dalam 1 pekan memiliki kesempatan 1 kali. Bagi yang memiliki kebutuhan silahkan ajukan izin ke Satpam, ke Pak Security atau kepada guru yang ada di kantor, mengisi lembaran perizinan dan tulis keperluan-keperluannya. Dan ingat, perizinan diberikan kepada antum dalam 1 pekan sebanyak 1 kali. Artinya kalau 1 pekan ini sudah izin 1 kali, maka harap bersabar. Insya Allah pada pekan berikutnya antum diberikan izin untuk keluar jika ada kebutuhan, jika ada keperluan. Kalau tidak ada, ya silakan tetap berada di pondok pesantren. Lalu yang berikutnya terkait dengan keuangan yang antum miliki saat ini, sudah sering kami sampaikan bahwa sangat berpotensi untuk menimbulkan nilai-nilai negatif, pencurian atau kehilangan, yang mungkin barangkali uang tersebut nilainya tidak besar menurut antum, tapi nilai itu sangat besar jika ada keluhan dari para santri yang kehilangan uangnya 1.000, 2.000, 10.000, 100.000,
atau bahkan lebih dari itu merupakan salah satu bentuk teguran bagi pondok pesantren agar kedepannya bisa menertibkan santri dalam hal pemanfaatan uang jajan ini. Oleh karenanya untuk kedepannya, untuk uang jajan, semua yang ada di santri, yang ada di sakan, yang ada di dompet, yang ada di tas, yang ada di lemari, ini mohon untuk bisa diserahkan ke Ustadz Yusuf Ramlan agar dapat tercipta suasana kondisi yang tentram, nyaman tanpa menimbulkan fitnah. Ditunggu selama 3 hari dari hari ini, Kamis, Jumat, Sabtu, agar antum bisa menyerahkan uang yang antum miliki berbentuk cash yang akan di top up kepada saldo akun antum masing-masing. Jika tidak, maka mohon maaf, insya Allah kita akan memaksa antum untuk tertib dalam hal ini, yaitu dengan melakukan pemeriksaan. Maka dari itu saya himbau dari sekarang, bagi yang memiliki uang agar disetorkan ke Ustadz Yusuf untuk di-upload atau di top up ke saldo antum masing-masing. Lalu yang berikutnya, santri kedepannya tidak diperkenankan kembali untuk menggunakan kendaraan para ustadz atau kendaraan yang lainnya. Ini mohon untuk memperhatikan keselamatan antum. Ketika ada masalah, maka pondok pesantren yang akan bertanggung jawab. Mohon untuk dimengerti. Yang terakhir, yang mudah-mudahan ini menjadi sebuah pengingat bagi kita bersama, bahwasanya insya Allah pada tanggal 3 Juli kita akan kedatangan seluruh santri baik yang lama maupun yang baru. Maka dari itu kita sambut mereka dengan mempersiapkan kondisi pondok pesantren Mahatufatul Islam ini dengan menjaga kebersihan, menjaga kenyamanan, dan juga menjaga ketertiban agar kita bisa sama-sama belajar di pondok pesantren Mahatufatul Islam ini dengan penuh keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika terlalu panjang lebar apa yang saya sampaikan. Semoga dapat difahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.